Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bagaimana jika saya lebih memilih melupakan Allah ketimbang mengingat Allah? Apakah saya salah? Dalam konteks tauhid tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Semua hanya masalah kadaritas saja gitu loh. Loh, kenapa saya tidak menyalahkan? Nah, dari pertanyaan tadi dibaca kembali, dipahami kembali. Mas, bagaimana jika saya lebih memilih melupakan Allah ketimbang mengingat Allah? Apakah saya salah? Lebih memilih melupakan Allah. Ketika dikatakan mengingat, apa yang kamu ingat tentang Allah? Sedangkan ketika ingatan yang kita bilang ingatan tadi itu secara akal, maka akal pun tidak mampu, karena kita dekat itu tak bersentuh, jauh tak berjarak. Apa yang mau diingat tentang Allah? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ketika kamu mengingat, justru apa yang kamu tuhankan pasti bukan Allah. Ketika kita ingat secara akal, kan gitu. Makanya tidak salah ketika Masnya ini lebih memilih untuk melupakan Allah. Artinya ketika beribadah, istilahnya yang penting untuk Allah, tapi saya tidak mengingat-ingat Allah itu kayak apa wujudnya, bentuknya seperti apa, tidak. Karena kita ketika kita itu bilang wujud haknya Allah seperti material, maka kita juga tersesat, atau kita juga istilahnya kafir, menuhankan sesuatu yang bukan Allah. Allah kok material? Ya salah. Material semua itu adalah makhluk. Bentuk makhluk itu baru material. Allah itu tidak berbentuk material. Makanya ketika kita mengingat, justru malah tapi dengan akal kita mengingat, berarti sesuatu yang material. Ya artinya kita justru malah tersesat, kan gitu. Makanya tidak salah ketika Anda itu lebih memilih untuk melupakan Allah. Nah, tapi ketika ada orang yang lebih memilih untuk mengingat Allah, itu juga tidak salah gitu loh. Karena ingatan yang dimaksud bukanlah tentang ingatan akal, tetapi bentuk dari wujud iman. Karena percaya adanya Allah itu tadi adalah salah satu bentuk ingat kepada Allah. Berarti tidak salah gitu loh. Artinya dari manapun tauhid itu bisa dijangkau gitu loh. Ketika Anda lebih memilih untuk melupakan Allah karena yang jenengan maksudkan itu kan ingatan secara akal, memang harus lupakan secara akal kan gitu. Tapi ketika secara batin, ya harus mengingat. Artinya mengingat di situ, orang dirikan sholat untuk mengingati aku, artinya ingat secara batin ya. Jadi secara kesadaran gitu loh, bukan secara akal-akalan. Kalau akal itu pasti ke sesuatu yang material, gak bisa dipungkiri. Allah maha besar. Ketika secara akal, dia pasti tinggi, besar, seberapa, dan di situ pasti terikat ruang dan waktu kalau kita secara akal. Tapi beda kalau kesadaran batiniah. Kesadaran batiniah itu bahwa kita memang benar-benar lebur di situ, sehingga kita Allah itu adalah cara kita mengingat Allah dengan kesadaran, yaitu semua adalah ciptaannya Allah. Betapa tidak maha besarnya Allah. Kalau bumi, alam semesta, makhluk, dan semua itu adalah ciptaan Allah, berarti Allah memang maha besar. Dengan keyakinan kita, dengan kesadaran kita. Kesadaran apa? Bahwa kita itu sangat kecil. Bahkan kita itu tidak ada seputir pasir. Gak ada apa-apa, nih gak bisa apa-apa. Makanya dari konteks jenengan lebih melupakan Allah, saya juga setuju gitu loh. Dan itu juga tidak salah gitu loh. Karena semakin kita mengingat, ya tadi itu
pasti material dan material. Karena akal kita itu hanya bisa mampu, ketidakmampuan akal kita untuk menjangkau sesuatu yang benar-benar istilahnya itu hakikatnya itu tidak mampu akal kita itu. Jangankan kita untuk mengingat Allah secara akal, rasa pedas itu aja kita gambarkan pun nggak bisa loh, gitu loh. Itulah bukti bahwa keterbatasan akal. Makanya ketika Anda lebih memilih melupakan Allah, bagus, karena saya tahu rasio Anda atau istilahnya itu nilai yang Anda sampaikan dari pertanyaan ini, melupakan Allah versi Anda ini adalah secara ingatan. Tapi secara iman, pasti saya juga yakin bahwa Anda itu sangat beriman kepada Allah. Makanya tidak salah. Tapi juga perlu digarisbawahi juga, mengingat Allah ketika orang itu ada orang lain, ketika ada yang berstatement mengingat Allah, itu juga tidak salah kan gitu. Artinya saling menyalahkan itu adalah sesuatu yang nggak baik. Yang justru malah salah itu yang saling menyalahkan. Tapi ketika kita pahami, ketika orang itu berbicara mengingat Allah, artinya kita paham bahwa mengingat Allah itu dalam hal kesadaran, keimanan, bukan secara akal kan gitu. Berarti benar kan gitu. Ketika orang itu ada yang berstatement lebih memilih untuk melupakan Allah, berarti dia itu melupakan secara akalnya gitu loh. Karena sifat akal itu tak terbatas dan tidak mampu menjangkau. Kalau filosofi orang Jawa dulu itu adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Artinya jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Makanya akal nggak akan pernah mampu. Nah, bisa dipahami kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita semakin paham, sudut pandang kita semakin luas, dan kita tidak lagi menyalahkan keimanan orang lain atau apa yang diyakini oleh orang lain. Jadi keindahan hidup itu adalah kita itu saling melengkapi. Kita bisa meluas, ciri-ciri rahmatan lil alamin ketika kita itu punya sudut pandang yang luas terhadap suatu perkara, termasuk keyakinan orang lain. Makanya kita tidak boleh menjudge orang, menghakimi orang, karena kita ranahnya itu adalah hamba gitu. Makhluk itu dijadikan makhluk untuk jadi seorang hamba, bukan untuk jadi seorang hakim gitu loh. Beda kalau ketika kamu disuruh menjadi hakim garis, hakim di wasit kayak gitu, atau hakim di pengadilan, itu beda gitu loh. Tapi ketika pada hakikatnya manusia itu diciptakan sebagai hakim untuk dirinya sendiri. Makanya yang perlu dipersalahkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Maka kita sama-sama bareng-bareng untuk meluaskan sudut pandang kita. Kita buka semua cakrawala ilmu-ilmu keilmuan yang ada di dunia ini, dan supaya kita tidak lagi menjudge orang lain kan gitu. Jadi ciri-ciri rahmatan lil alamin itu adalah keluasan ilmunya. Kang aran soleh bagus atine, krana mapan seri ilmune, laku tariqat lan makrifate, uga hakikat manjing rasane. Artinya orang soleh itu adalah orang-orang yang ilmunya luas. Jadi sudut pandang itu luas gitu loh. Jadi ketika orang berstatement ini, berarti dia itu cara pandangnya dari segi ini, dan itu benar, dan itu tidak salah. Karena semua yang ada di muka bumi ini hanyalah masalah kadaritas, dari sudut pandang saja. Makanya tidak boleh kita itu saling menyalahkan. Artinya kalau orang masih menyalahkan orang lain, artinya
orang yang menyalahkan tadi itu ilmunya belum luas, belum paham akan kadaritas, belum paham akan banyak sudut pandang gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira cukup sekian. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.